Perang Mu'tah, kita ambil satu contoh saja. Di Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu disebabkan oleh utusan Nabi dibunuh oleh kerajaan Ghassan. Ya, satu kerajaan di daerah Mu'tah namanya Ghassan. Ya, hari ini berada di sekitar Yordania. Jarak Madinah ke Mu'tah itu Bapak Ibu lebih kurang 1000 kilo. Ya, 1000 kilo. Orang-orang Ghassan berkolaborasi, bersatu ya dengan orang Romawi. Romawi dan Ghassan taubahnya seperti negara Amerika hari ini pada saat itu, negara adidaya. Ya, umat Islam 3000 orang. Sedangkan kerajaan Ghassan dan Romawi itu jumlahnya 200.000 orang. 3000 melawan 200.000. Coba bayangkan, Pak. Nah, hadirin berbahagia, ketika Nabi mendapat berita bahwa utusan yang bernama Al-Haris binti Umar Az-Zadi dibunuh, maka Nabi mengumpulkan kaum muslimin. Di setelah sholat Isya itu berkumpullah orang-orang Islam. Maka ketika berkumpul, ini tidak tahu nih Pak. Pokoknya kalau ngumpul, ya ngumpul. Ada apa? Tidak tanya. Awak kalau kumpul-kumpul ngapain kan gitu? Ngapain? Ini kalau Nabi manggil kan tidak boleh dilarang. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul. Ketika Rasul memanggilmu, ya penuhi. Maka semua para sahabat berkumpul setelah sholat Isya. Maka Nabi katakan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka pagi besok siap-siap kita ke Mu'tah. Ya, pagi besok siap-siap berangkat ke Mu'tah untuk menyerang pasukan Ghassan. Karena utusanku dan saudara kalian itu telah dibunuh oleh kerajaan Ghassan. Dikumpulkan Bapak, tidak tahu kenapa dikumpulkan, lalu diminta untuk berangkat. Kalau kita pada saat itu gimana posisi kita kira-kira? Cuti belum diurus lagi Pak, barangkali kan gitu, barangkali ini masih banyak yang belum selesai. Tapi para sahabat, ya itulah, ketika Nabi manggil, tidak ada pilihan lain gitu. Tidak ada pilihan lain Pak. Ini yang dipanggil ini seperti itu orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ketika Allah manggil, ketika Nabi manggil kamu, maka tidak ada, tunaikan panggilan Allah, tunaikan panggilan Nabi. Itulah bentuk ketaatan. Nah, hadirin berbahagia, di pagi harinya itu maka Nabi berpidatolah di hadapan 3000 pasukan itu. Kita ambil secuplikan pidatonya saja. Kata Nabi, yang menjadi pimpinan pasukan ini adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah mati, maka digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib mati, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah mati, maka bermusyarahlah pada saat itu, tentukan satu orang pemimpin. Ini pidato Nabi Bapak. Saya mau tanya kepada kita semua, bukan untuk apa, enggak, hanya sebagai muzakarah saja. Pernahkah Nabi berbohong? Bapak, pernahkah Nabi berbohong Bu? Pernahkah Nabi berbohong Pak? Nabi tidak pernah berbohong. Sepakat ya? Nabi tidak pernah berbohong. Ya. Coba kita ulang lagi apa disampaikan Nabi. Yang menjadi pimpinan pasukan ini adalah Zaid bin Harisah.
Kalau Zaid bin Harisah mati, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib mati, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah mati, maka umat Islam pada saat itu bermusyawarah tentukan satu pimpinan. Tadi kita sepakat Nabi tidak pernah berbohong. Ya. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, paham tak kira-kira apa yang disampaikan Nabi itu? Yang disampaikan Nabi itu terkhusus kepada orang bertiga ini, dan dia ada dalam itu mendengarkan langsung perkataan Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada orang bertiga ini? Yang disampaikan Nabi itu adalah bahwa yang tiga orang ini menjemput kematiannya di Medan Mu'tah. Kan iya tuh. Tadi kan sepakat Nabi tak pernah bohong. Iya kan? Yang disampaikan Nabi apa? Yang disampaikan Nabi adalah sebetulnya kepemimpinan daripada pasukan ini 3 orang, dan 3 orang itu akan mati di Medan Mu'tah. Dan itu didengar langsung oleh 3 orang ini. Kalaulah kita yang ditunjuk dalam posisi seperti itu, kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Bu? Hah? Apakah kita akan berangkat atau mundur? Coba, ini diceritakan kematian kita nih, ha? Ya. Apa yang diambil oleh 3 orang ini, dan 3 orang ini paham juga bahwa apa yang disampaikan Nabi itu pasti terjadi, dan memang 3 orang ini mati di Medan Mu'tah. Tapi apakah mereka menolak keberangkatan? Tidak sama sekali. Ya, bahkan ada satu orang Yahudi pada saat itu yang ahli Taurat, yang paham betul dengan Taurat, yang bernama Fanhas. Ya, namanya Fanhas. Bapak Ibu jangan kasih nama anak Fanhas. Ini adalah orang Yahudi yang ahli Taurat di zaman Nabi itu, yang memprovokasi bagaimana orang ini tidak jadi berangkat. Maka sebelum berangkat 3 orang ini, maka didatang satu persatu, dikatakan hal yang sama. Kalian yang 3 orang ini, sebelum berangkat, kalian adakanlah perpisahan dengan istri kalian, dan kalian ciumlah kening anak-anak kalian, tulislah wasiat, karena kalian tidak akan pernah pulang lagi setelah ini, karena kalian akan menjadi mayat di sana. Takut ya, Pak? Ya, ya, kita hari ini, Pak, sakit-sakit sikit bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak maaf, secara medis Bapak tidak lama lagi nih kira-kira. Ibu tidak lama lagi. Apa reaksi kita barangkali? Dikasih makanan yang enak, mau tidak makan enak? Makin cepat matinya tuh karena takut. Ya, makin cepat menyampai kematian. Padahal lisan dokter ini tidak ada kepastian, karena dia hanya medis. Yang menentukan adalah Allah. Lisan manusia, ya, tidak ada kepastian. Manusia yang kayak kita nih, walaupun dia dokter, walaupun dia profesor, tidak ada kepastian, bisa hidup bisa mati. Tapi karena seorang dokter yang telah memvonis tentang kematian kita, kita sudah mati duluan sebelum mati datang. Ya. Tapi lisan Nabi tidak pernah bohong. Apa yang disampaikan Nabi pasti terjadi. Yang disampaikan Nabi ini adalah tentang kematian 3 orang ini. Yang nak kita sampaikan apa sesungguhnya? Walaupun yang disampaikan oleh Nabi adalah kematian, dan mereka tetap berangkat ke Medan Mu'tah. Inilah yang dikatakan dengan ketaatan. Mentaati Allah, mentaati Nabi, itu yang merupakan ketaatan gitu. Karena Allah yang panggil, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum.
wahai orang-orang beriman, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Nabi. Ketika Allah memanggilmu, Nabi memanggilmu, maka tidak ada pilihan lain. Kalau boleh tahu kita hari ini, betapa banyak panggilan Nabi untuk kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak. Betapa banyak panggilan. Dan apa tantangannya bagi kita hari ini umat Islam yang mengaku umat Islam hari ini? Apa tantangan untuk memenuhi panggilan Allah, untuk memenuhi panggilan Nabi? Apa tantangan? Apakah ada tantangan kita hari ini? Kalau kau nanti pergi ke masjid, besok namamu hanya tinggal nama, dirimu tinggal nama, kau hilang tanpa bekas. Ada tak kira-kira, Pak? Ya, ada tak orang yang menghadang kita hari ini ke masjid? Ada tak? Tapi siapa yang memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasul? Ya. Sebentar lagi juga Ramadan. Ya, Allah panggil lagi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah panggil lagi. Tapi betapalah yang memenuhi panggilan Allah, panggilan Nabi. Sehingga banyak warung-warung tuyul. Mana warung tuyul, kepala tak nampak, kaki nampak. Ya, pergi ke pasar, kepala tak nampak tapi kakinya nampak. Siapa? Umat Islam. Apa tantangan kita hari ini? Dan kepada kaum ibu-ibu, kaum Hawa, saya mau tanya, perwakilan ibu-ibu, apa tantangan hari ini kepada kaum perempuan untuk tidak, ya, untuk kesusahan menutup aurat itu? Apa tantangannya gitu? Apakah ada larangan hari ini, hambatan, ancaman hari ini kepada kaum muslimat kita, anak-anak perempuan kita, istri kita, ya, ketika mereka menutup aurat ada ancaman? Ada enggak kira-kira hari ini terkhusus bagi kita di sini di Indonesia? Ada enggak tantangan? Ya, Masya Allah. Tapi berapa yang sanggup, ya, melaksanakan perintah Allah itu? Padahal Bapak Ibu, tadi kita katakan tujuan kita hadir di muka bumi ini itu apa? Menyempurnakan perintah Allah, bukan menyempurnakan fisik. Hari ini kan kita sibuk dengan menyempurnakan fisik. Fisik sudah sempurna, sudah sempurna fisik kita ini. Cuman manusia yang tak puas. Ya, enak, Bu. Fisik kita ini dalam rahim sudah sempurna, Pak. Kita saja yang tak puas. Maka nih alis mata nih dicukur lagi, sudah cantik Allah kasih syukur lagi. Ya, tak habis. Ada yang asli ditukar dengan yang palsu. Hari Kamis ke bawah, Jumat ke atas, Sabtu lurus, hari Ahad habis kena hujan. Ya, yang hidunglah diperbaiki. Ya, salahkah kita untuk tampil rapi? Tidak salah, silakan. Tetapi bukan itu tujuan. Tujuan kita bukan menyempurnakan fisik, bukan. Ya, karena fisik sudah sempurna, menjaganya yang penting. Ya, menjaganya, karena dalam tubuh kita ini juga ada hak, maka mesti kita jaga. Ini tadi nih perintah Allah dalam memurnikan keesaan Allah, kemudian perintah dalam mengibadatinya. Kenapa? Karena nanti akan diminta. Ya, tahun berganti tahun. Enggak. Nah, sekarang Nabi mengatakan umur umatku, kata Nabi, hanya sekitar 60-70 tahun saja. Nah, semakin dekat loh, Pak. Semakin dekat. Ini bulan Rajab lagi nih, Isra Mi'raj. Inti Isra Mi'raj itu apa? Inti Isra Mi'raj itu sholat. Nah, seperti itu. Ya, inti Isra Mi'raj itu sholat. Dan sholat itu adalah amalan yang paling besar, sekaligus dosa besar yang paling besar ketika itu tinggalkan.
Ya. Orang hari ini ketika tidak merampok dah baik dia. Iya baik. Ya. Pak Ustadz katanya kan, suami saya dah baik. Gimana baiknya? Nggak minum lagi, alhamdulillah. Memang dah baik tuh. Nggak minum khamar. Nggak berjudi, alhamdulillah, dah baik tuh. Ya. Nggak keluar malam, pulang lama-lama, nggak ada lagi main-main perempuan, nggak ada lagi, alhamdulillah, dah baik tuh. Iya, dah baik tuh. Solatnya bagaimana Bu? Itu yang alun oleh Pak Ustadz. Itu alun elok namanya itu. Ya. Orang itu tidak bisa dikatakan baik ketika dia belum sholat. Yang dilakukan tadi itu memang baik, meninggalkan yang sudah-sudah. Tapi ketika mereka tidak sholat, ini dia. Karena dosa yang paling besar setelah kemusyrikan itu adalah meninggalkan sholat, Bapak. Sholat. Zina dosa besar, menang. Membunuh dosa besar, memang. Berjudi dosa besar, memang. Tapi dosa yang paling besar dalam bentuk amalan apa? Meninggalkan sholat. Nah, sekarang sudah akhir tahun. Sudah di awal tahun 2025. Kira-kira sejauh mana kesempurnaan ini nih? Semakin dekat loh kita. Ya. Semakin dekat kemana? Ke batas. Batas yang telah Allah tentukan. Ya. Hanya sekitar 60-70 tahun. Coba sejauh mana? Nah, ini yang kita katakan, orang dahulu dalam melaksanakan perintah Allah, dalam mengesahkan Allah itu betul-betul dengan perjuangan, Pak. Tantangan yang sangat besar. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari datang menjumpai Nabi untuk berbaiat kepada Rasulullah. Ketika sudah berbaiat, senang luar biasa. Saking senangnya dia dan bangganya dia, inilah Pak. Begitu senangnya Abu Dzar, begitu bangganya Abu Dzar ketika dia telah bersyahadat. Sebelum bersyahadat luar biasa, tapi begitu dia sudah bersyahadat, senang sekali, bangga sekali, gembira sekali, dan kebanggaannya itu dinampakkan. Nah, hari ini kan kita kadang tidak bangga dengan apa yang kita miliki dalam Islam ini. Ya, tidak bangga, seolah-olah bangga dengan milik orang lain, dengan cara orang lain, dengan cara Islam kita tidak bangga. Itu kita katakan tadi, betapa banyak perempuan hari ini yang tidak bangga dia dengan pakaian muslimahnya. Ya, sehingga dia malah senang dengan pakaian yang bukan muslimah. Tengoklah contohnya Abu Dzar, begitu masuk Islam, setelah dia bersyahadat, senang hatinya, gembira luar biasa, tidak takut dengan apa saja. Kenapa? Dia telah dapatkan segala-galanya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan bukti kesenangannya itu, bukti kebanggaannya, datanglah dia ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah, dia ucapkan dengan keras-keras, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah dia ucapkan itu, orang-orang kafir mendengar. Maka dari setiap sisi datanglah orang kafir menggebuki Abu Dzar. Pingsan, Pak. Sampai pingsan. Bayangkan. Ya. Apakah dia tidak tahu akan ancaman? Tahu. Bukan tidak tahu, karena pada saat itu Nabi dan para sahabat sedikit, masuk Islamnya juga sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dia sudah dapat kalimat tauhid ini, dia murnikan tauhidnya, dia akui Nabi sebagai Rasulullah, dia akui Allah hanya satu-satunya Tuhan, senang hati, bangga luar biasa ketika mendapat ini. Kenapa? Janji Allah itu apa? Janji Nabi apa? Siapa yang di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Kan besar itu pahalanya, besar itu keuntungannya. Ya, siapa yang tak senang dengan keuntungan, Pak? Datang dia ke Ka'bah tanpa menghiraukan dirinya, terasa senang, lalu diucapkan sampai pingsan, digebukin. Ketika sudah pingsan, datanglah paman Nabi Abbas. Ini orang
orang Ghifar, kita ni akan lalu ke daerah sana ketika berdagang. Kalau dia mati, maka kita tak akan bisa berdagang. Barulah tersadar orang kafir. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Besoknya lagi diulang lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat di Ka'bah itu, digebukin rame-rame lagi, Pak. Digebukin rame-rame. Artinya apa? Begitu senangnya orang dahulu mendapatkan kebenaran sehingga dia lupa akan konsekuensi daripada dirinya akan terancam, tidak masalah bagi dia. Ini yang kita katakan tadi. Hari ini apa kira-kira tantangan bagi kita? Tidak ada. Datang ke masjid, Masya Allah, tengoklah, ada AC, ada kipas angin, ya, jalan terang, dikasih minum lagi, ya, pagi-pagi dikasih kue lagi, dapat makanan rohani, dapat makanan jasmani, enak dah tuh. Tapi Masya Allah, inilah dia Bapak, ya, inilah yang dia nak mesti kita risaukan hari ini. Kenapa? Ini tadi, besok akan diminta itu, karena kita telah tekan kontrak dan laporan mesti dipertanggungjawabkan. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, tadi sudah dikatakan Nabi, ketika seseorang menunaikan hak Allah, Allah akan tunaikan haknya. Apa haknya? Allah akan azab dia. Tapi ketika tidak, Allah akan azab. Mulai dari kubur saja sudah akan menderita, Pak. Karena apa? Kubur merupakan taman-taman surga dan dia juga lubang-lubang menuju neraka. Ini dia. Begitu juga dalam perbuatan-perbuatan lainnya. Ya, dalam perbuatan-perbuatan lainnya, dalam bentuk amal-amal gitu. Ya. Jadi bagaimana kita memurnikan tauhidnya ini, kemudian